Halo Bapak Ibu semuanya, ketemu saya lagi dengan Dr. Nitamba di channel Anak Sehat dan Berkualitas. Kali ini saya akan membawa satu topik masih tetap aspek menyusui, yaitu milk blister, si kecil yang bikin nyeri. Jadi memang milk blister itu kecil, tapi sering membuat ibu yang menyusui merasa nyeri, sehingga membuat sensasi trauma untuk menyusui bayinya. Nah, penasaran? Bagi Anda yang mungkin saja baru menyimak materi kami, jangan lupa klik subscribe-nya, like, dan boleh di-share kepada teman-teman yang lain. Mana tahu ada saudaranya, temannya yang memiliki problem yang hampir mirip gejalanya. Mereka bisa terbantu dengan informasi kita. Dan terima kasih saya ucapkan kepada Bapak Ibu yang sudah rajin menyimak materi-materi kami di channel Anak Sehat dan Berkualitas. Kita langsung saja memulai materinya. Ya, jadi milk blister itu sering disebut dengan black atau nipple blister. Apa sih sebenarnya milk blister ini? Merupakan sumbatan pada lubang ASI. Jadi pada kelenjar ASI sampai ke puting itu ada namanya saluran ASI. Pada beberapa kasus nih ya, kulit daripada puting atau sekitarnya itu sering sekali menutupi lubang saluran ASI tadi, sehingga akan mengakibatkan susu menumpuk di bawah kulit tadi. Jadi ada nih saluran ASI, ada kulit. Nah, kulitnya itu akan menutupi saluran ASI-nya sehingga akan didapatkan penumpukan ASI. Karena dia penumpukan ASI, maka dia bentuknya itu titik putih. Titik putih kita lihat pada gambar. Ya, ini gambar kecil sekali ya. Titik putih bening atau kuning yang menyakitkan. Ya, sakit sering terjadi pada puting atau areola ya, seperti pada gambar ini. Nah, milk blister ini sering akan menjadi pencetus terjadinya infeksi atau mastitis, infeksi pada saluran ASI yang akan mengakibatkan mastitis, di mana payudara akan bengkak dan kemerahan dan sebagainya. Jadi untuk mencegah mastitis salah satunya adalah penanganan milk blister yang adekuat. Apa sih penyebab daripada milk blister ini? Intinya adalah milk blister itu saluran ASI yang tertutup lapisan kulit sehingga sering terjadi inflamasi atau peradangan. Penyebabnya ada banyak ya. Yang pertama sekali adalah over milk supply, ya, dimana ASI terlalu banyak sehingga menumpuk, maka kulitnya akan tertutup lapisan-lapisan epidermis kulitnya. Ada juga karena tekanan pada payudara, misalnya pemakaian BH atau adanya lapisan, misalnya breast shield atau breast pad itu ya, itu juga bisa mengakibatkan namanya kulitnya puting itu akan menutupi saluran ASI. Atau misalnya adanya luka pada puting. Nah, luka pada puting ini sering misalnya nih ya, pada perlekatan bayi yang tidak pas ya, atau perlekatan tidak adekuat, atau gangguan hisapan pada bayinya. Misalnya juga si bayinya itu mengenyutnya tidak pada payudara atau areola secara luas, tapi mungkin saja si bayinya hanya menghisap pada putingnya sehingga membuat putingnya akan luka. Atau pada kelainan lidah, misalnya tongue tie atau lip tie, ini juga bisa mengakibatkan namanya puting itu luka sehingga pencetus yang namanya milk blister. Atau pada infeksi jamur terutama ya, biasanya blisternya itu akan besar dan bisa menutupi beberapa saluran ASI. Nah, di samping ciri-ciri daripada infeksi jamur ini yang mengakibatkan blister, nanti nyerinya ini bersifat seperti kesan terbakar, luka burning ya, dan juga nanti akan diperparah setelah si ibu selesai menyusui. Ya, itu dia infeksi jamur sebagai penyebab dari milk blister ini. Tapi intinya adalah ada saluran ASI, ada kulit yang menutupi saluran ASI-nya sehingga dia akan mengalami peradangan, lama-lama bisa infeksi. Kalau sudah terjadi milk blister, mau diapain? Nah, sebenarnya ibu harus tahu dulu tadi penyebabnya sehingga ibu tahu tata laksananya. Yang pertama sekali yang ibu bisa lakukan di rumah adalah
kompres hangat sebelum ibu menyusui si bayi. Dengan kompres hangat ini nanti bisa akan membantu membuka saluran ASINya. Lebih bagus lagi kalau misalnya si ibu sebelum kompres hangat tadi itu mengolesin nipple atau arulanya itu dengan cairan NaCl. Nah, ini juga bisa membantu pembukaan daripada saluran yang tadi. Yang kedua adalah membersihkan kulit area blister tadi. Dilakukan setelah kompres. Misalnya ibu setelah mengompres tadi payudara atau nipple-nya tadi, nah sekarang dibersihkan. Tapi hati-hati, lakukan pembersihan ini senyaman mungkin. Jangan sampai ibu merasa sangat nyeri sehingga ibu merasa trauma untuk menyusui atau melanjutkan daripada kegiatan menyusui. Bersihkan juga mungkin blisternya dengan kuku ya, tapi ingat kukunya harus dibersihkan, ujungnya saja. Ujungnya misalnya ini blisternya mungkin dibersihkan, tapi ingat dengan menjaga kebersihan dan kesterilan daripada jari kita. Kalau misalnya ibu ke dokter atau ke konselor menyusui, biasanya nanti dibantu untuk memecah daripada blister dengan needle. Needle itu adalah spet yang ujungnya saja dipakai, lalu nanti akan dipecah. Nah, setelah dipecah, biasanya konselor atau dokter itu akan membersihkan secara perlahan kulit-kulit yang sudah pecah tadi. Tujuannya adalah supaya tidak terjadi rekurensi atau menumpuk kembali karena dia tidak bersih. Yang ketiga adalah tetaplah menyusui atau memerah ASI Anda. Kapan dilakukan? Ya segera setelah ibu mengompres hangat pada nipple atau area yang ada blisternya tadi. Ya segera, karena itu tadi kalau misalnya kita sudah mengompres dengan hangat, maka tadi saluran ASI akan terbuka. Nah, apabila ibu segera menyusui si bayi atau memerah, maka aliran ASINya akan lancar ya. Apabila misalnya si ibu tadi pengen yang bagus, maka si bayinya disusuin pada area yang ada blisternya terlebih dahulu. Nah, apabila misalnya si ibu tidak bisa menyusui si bayi secara langsung, maka boleh memerah ASINya. Ingat, perah ASI secara gentle ya, jangan sampai ibu merasa sangat nyeri. Apabila perlu sekali ibu harus ke konselor atau ke dokter, nanti biasanya dokter mungkin saja akan meresepkan obat-obat anti nyeri atau misalnya golongan-golongan obat lecithin dan sebagainya itu, atau juga dengan obat-obat yang mempertahankan kelembapan dan juga kebersihan dari area blisternya tadi. Nah, ini perlu konsultasi dengan dokter terlebih dahulu. Apabila misalnya ibu mengalami atau memiliki blister pada nipple atau arulanya, kapan ibu harus ke dokter? Yang pertama sekali misalnya jika ibu sudah melakukannya bolak-balik tapi tidak ada perbaikan ya. Yang kedua adalah jika ibu mengalami yang namanya tanda-tanda infeksi atau mastitis. Apa tandanya? Yang paling ibu bisa kenali gejalanya adalah ibu mengalami demam, ya, greges gitu ya. Nah, yang kedua pada payudaranya itu akan tampak kemerahan dan payudara akan tampak membengkak atau misalnya ibu raba sangat membengkak dan juga nyeri, ya. Atau misalnya yang sudah lebih lanjut fasenya adalah jika keluar nanah dari area blisternya, itu menandakan sudah ada infeksi atau mastitis atau juga abses. Demikian Bapak Ibu semuanya, saya sudah paparkan apa sih si blister itu, si kecil yang membuat nyeri pada ibu menyusui. Mudah-mudahan materi bermanfaat sehingga ibu tetap sukses menyusui bayinya ASI eksklusif 6 bulan dan seterusnya sampai 2 tahun atau lebih. Salam sehat, dadah.